Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Maulana, NPM 2213020 189. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana Mikrotik ini, laptop saya akan dijadikan sebagai router yang bisa memberikan internet terhadap Windows XP ini yang akan sebagai klien. Oke, langkah pertama, yaitu yang pertama kita harus setting terlebih dahulu Mikrotik OS-nya, network-nya. Adapter 1 kita akan menggunakan 3 adapter, di mana adapter 1 itu menggunakan NAT, adapter 2 yang nantinya akan terhubung ke Windows XP itu menggunakan NAT juga, dan nanti juga kita akan ubah ke internal network kalau kita sudah ingin menghubungkan si Mikrotik ke Windows XP, dan adapter 3 ini sebagai host only adapter. Nah, setelah disetting seperti ini, lanjut setting ke Windows XP-nya sama, harus NAT terlebih dahulu karena nanti kita akan mengkonfigurasi jaringannya. Oke, lanjut kita buka Winbox. Saya sudah merunning ini ya, sudah merunning Mikrotiknya ini. Langsung saja kita membuka Winbox dan kita tambahkan IP address-nya. Sebelum ini, laptop ini kan sudah dinamis ya. Jadi tadi sudah ada ISP yang masuk atau IP address yang diberikan oleh Wi-Fi. Nah, kita akan membuat address baru, di mana address ini diambil dari Windows XP. Kita lihat saja dari Windows XP. Nah, ini dia 10.0.2.15. Kita akan membuat baru 10.0.2.16 garis miring 24 untuk subnet masknya. Ini untuk internet. Oh ya, ini tadi untuk header 1 sudah saya tandai internet, header 2 untuk klien supaya mempermudah kita konfigurasi. Ini untuk internet, kita apply, oke. Langkah selanjutnya kita membuat IP address untuk klien. IP address-nya sama, tetap menggunakan 192.168. Mungkin saya memakai 89.1 garis miring 24 dengan header client apply, oke. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi DNS-nya. DNS di sini saya memakai DNS Google 888 dengan di bawahnya 8844. Kenapa dynamic server di sini sudah terisi? Ya karena tadi atau saya awalnya sudah menangkap atau dikirim ISP dari jaringan internet yang terhubung di laptop saya, jadi otomatis dynamic servernya terisi. Nggak apa, kita apply dan oke saja. Lanjut, setelah itu konfigurasi DHCP server untuk klien. DHCP server, klik DHCP setup untuk klien, next. Ini biarkan gateway-nya 89.1, next. Saya ingin poolnya itu cuma 10, ini kan 2 sampai 254, saya ingin cuma 10 berarti 11. Kita next, DNS servernya sudah benar, next. Listnya 30 default, next. Nah, setup has completed successfully. Sekarang kita lanjut ke firewall NAT-nya. Firewall NAT, kita mengkonfigurasi chain-nya src NAT dengan out interface-nya itu internet, karena akan melewati internet kita harus memasang firewall di sana. Action-nya kita pilih Moskwa Ready, apply dan oke. Nah, ini seharusnya kita sudah bisa sudah ada internet lah. Kita bisa mengeping, katakanlah kita ping IP address tadi ya, wifi saya tadi berapa? 10.0 IP address IP address, nah ini dia 0216 0
192.16 enter. Nah, sudah bisa. Selanjutnya kita coba ping, kan tadi kita sudah setting DNS juga, berarti kita bisa langsung ketikkan saja google.com, enter. Nah, sudah bisa ya. Oke, kita sudah bisa. Setelah ini kita akan mengkonfigurasi agar si Mikrotik ini terhubung ke Windows XP. Nah, berarti kan si Mikrotik ini harus mengirimkan IP address ya dari klien tadi. Ini kan masih memakai WiFi kita ya. Coba kita konfigurasi terlebih dahulu di virtual ini. Kita ganti saja setting. Kita ke network, adapter 2, internal network. Kita oke saja. Windows XP juga seperti itu. Setting, network, adapternya cuma satu, internal network, oke. Nah, otomatis si Windows XP tadi sudah terintegritas atau sudah terkoneksi dengan IP yang kita konfigurasi tadi. Nah, seperti ini contohnya. Tadi kan saya mengkonfigurasi IP address ini 168.89.1 dengan poolnya, IP poolnya sampai 11. Nah, di sini rupanya si Windows XP itu mendapatkan IP 168.89.11. Coba kita tes di sini apakah sudah terkoneksi dengan internet dari Mikrotik kita ya. Caranya kita coba dulu di cmd ip config. Dengan IP segitu kita ping terlebih dahulu tadi IP address-nya 192.168.89.11 bisa. Selanjutnya kita ping saja langsung ke Google. DNS-nya sudah diatur, semua sudah diatur. google.com. Nah, dapat ya skin. Oke. Berarti sudah terkonfigurasi. Supaya memastikannya kita buka browser. Kita coba buka browser Microsoft ini, live search-nya kita pilih katakanlah facebook.com. Apakah bisa? Apakah sudah terkoneksi dengan internet? Kita lihat terlebih dahulu. Nah, sudah terkoneksi ya dengan internet. Kita klik apakah bisa masuk. Nah, oke, masuk. Selanjutnya, untuk konfigurasi selanjutnya yaitu konfigurasi firewall. Jadi kita tadi kan masuk ke Facebook ya. Nah, nanti kita nggak bisa masuk ke Facebook sebagai klien karena klien ini diblokir aksesnya oleh si server Mikrotik kita tadi yang dari ini Winbox ini. Nah, kita nanti akan konfigurasi di sini. Oke, selanjutnya saya akan mencoba memblokir website tertentu agar tidak bisa diakses klien. Tujuannya untuk keamanan karena firewall sendiri adalah sistem keamanan jaringan yang mengontrol lalu lintas data antara jaringan internal dan eksternal. Nah, di sini caranya kita katakanlah saya ingin klien tidak bisa mengakses detik.com ya kan. Nah, caranya berarti kita tambah dulu di firewall tempatnya di IP tadi di firewall di sini plus C-nya forward ya, forward terus DST address ini diisi tujuan domain ya, atau diisi IP yang akan kita katakanlah akan kita blok. Nah, cara mengeceknya itu kita cari dulu saja di sini. Kita coba silang, kita mulai dari awal. Command prompt ini dia. Kita ketik ns lookup detik.com. Di sini kan ada dua ya. Di sini ada dua IP.
kita akan memakai dua-duanya supaya tidak ada celah untuk masuk. Kita kontrol C terlebih dahulu. Kita masukkan ke sini. Masuk, kita copy, actionnya kita drop karena kita ingin agar tidak bisa diakses, ya kan. Forward DST address, oke. Kita apply, kita oke. Nah, ini untuk yang kita tambah lagi supaya lebih aman. Forward DST address-nya kita copy dari CMD tadi. Kita copy, masuk ke sini. Oke. Actionnya kita drop, kita apply, kita oke. Nah, ini otomatis di klien di Windows XP ini tidak bisa mengakses detik.com. Kita coba ya. Kita coba. Bentar. Kita coba detik.com. Oke. Apakah dia bisa? Biasanya kalau sering berputar seperti ini, tandanya kita sudah berhasil memblokir. Biasanya kalau kita biarkan berputar, maka akan terjadi error. Kita tunggu. Agak lama jaringannya. Saya mudah nih bahwasannya ini akan error ya tadi ya. Nanti kita akan coba juga. Nah, ini dia. This site can be reset. Nah, ini dia. Kita sudah berhasil memblokir si klien agar tidak bisa mengakses detik.com. Nah, pertanyaannya, apa kita bisa mengaktifkan lagi? Bisa. Coba kita akan nonaktifkan ini dulu. Kita aktifkan. Lalu kita refresh, apakah dia bisa mengakses detik.com. Dan boom, ternyata sudah bisa. Oke, sudah bisa ya kita untuk memblokir suatu website tertentu terhadap klien. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan membatasi bandwidth-nya. Kita akan membatasi kecepatan upload dan download-nya. Caranya seperti apa? Caranya ini ya. Di guys, simple quiz. Ini dia. Kita plus, kita tambah, katakanlah ini limitasi jaringan 1. Targetnya kita bisa ketikkan di sini atau kita bisa pakai ini langsung saja. Semua di either client ini mendapatkan limitasi jaringan. Max limitnya saya upload, kalau upload katakanlah berarti 1 MB, downloadnya 2 MB. Oke, kita apply, kita oke. Nah, ini kita sudah bisa melimitasi jaringan yang kita tuju, yaitu di Ether 2 klien tadi yang berada di Windows XP. Caranya ngeceknya berarti seperti ini. Speed test CBN. Kenapa saya pakai speed test CBN? Ya karena tadi guys saya memakai yang Okla itu tidak bisa, kayaknya Windows XP ini tidak bisa merender mungkin ya, tidak bisa membuka sih. Saya menggunakan si CBN ini. Oke, ini dah, kita go saja.
Oke, berhasil. Hasilnya adalah si download mendapat 1 MB PWS untuk downloadnya dan uploadnya 0,9 Mbps. Ini kenapa downloadnya tidak bisa lebih atau mungkin 1,9? Nah, mungkin server speed test ini tidak dapat menangani lalu lintas data dan kecepatan tinggi. Mungkin seperti itu dan ada keterbatasan jaringan atau koneksi internet. Nah, contohnya saja ketika saya tadi membuka yang Okla itu tidak bisa merender 100%. Nah, ini untungnya masih bisa merender dan ini sudah berhasil karena uploadnya limitasinya itu 1 dan downloadnya itu limitasinya adalah 2. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.